Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gayo Lemadi STMT. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asyafiyah. Video ini didokumentasikan khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen smart, yaitu pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Rantai Pasok. Mata kuliah Sistem Rantai Pasok memiliki kode mata kuliah TIN 62103 dan berada di bawah rumpun ilmu teknik industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 6 dengan bobot sebesar 2 SKS. Secara ringkas, mata kuliah ini memperkenalkan konsep logistik dan teknik rantai pasok untuk merancang, merencanakan, serta mengelola aliran barang, informasi, dan finansial secara terintegrasi. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan memecahkan berbagai permasalahan kompleks di bidang industri. Buku referensi utama yang saya gunakan diantaranya adalah Supply Chain Management, Strategi, Planning, and Operation karya Sunil Chopra dan Peter Medley. Yang kedua adalah Supply Chain Management, Process Partnership, Performance karya Douglas M. Lambert, serta ditambah literatur pendukung lainnya. Ruang lingkup bahan kajian yang dipelajari mahasiswa selama 1 semester penuh berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS meliputi: yang pertama, pengertian Supply Chain Management atau SCM, kedua adalah strategi supply chain, ketiga adalah perancangan produk baru dalam perspektif SCM, keempat konfigurasi jaringan SCM, kelima pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, keenam pengelola persediaan pada supply chain, ketujuh manajemen pengadaan, kedelapan manajemen transportasi dan distribusi, kesembilan distribusi informasi dan bulk efek, kesepuluh pengukuran kinerja supply chain, ke-11 teknologi informasi dan manajemen rantai pasok, ke-12 mengelola rantai pasok global, serta ke-13 adalah studi kasus dalam supply chain management atau SCM. Kurikulum mata kuliah ini dirancang berbasis capaian pembelajaran lulusan atau CPLL. Program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL2, yaitu kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengidentifikasi dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri. Serta CPL4, yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Dalam CPL tersebut diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CPMK pertama, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPMK 2 yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau karya seni, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Untuk CPMK 3 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informatif dan data. Dalam pemenuhan proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama adalah delivery. Materi disampaikan secara saintifik menggunakan metode case-based teacher dengan bantuan media perangkat lunak seperti Microsoft PowerPoint dan Excel untuk membedah fluktuasi data real di industri. Kedua adalah interaction.
atau interaksi di kelas menggunakan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning atau SCL melalui diskusi kelompok kecil, bedah kasus real, serta tanya jawab interaktif. Ketiga, assessment, yaitu evaluasi hasil pembelajaran diukur secara transparan dan akuntabel sejak awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan dengan komponen presensi 10%, kuis 5%, tugas 15%, project outcome 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Melalui integrasi DIA ini, mahasiswa tidak hanya dibekali kemampuan teknis, namun juga internalisasi nilai-nilai integritas, amanah, dan tanggung jawab sesuai visi universitas. Demikianlah pemaparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah sistem rantai pasok. Berikutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran tatap muka secara luring di ruang kelas pada materi distorsi informasi dan bullying effect. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita kerjakan di pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan lagi ya terkait dengan mata kuliah kita sistem rantai pasok. Sebelum kita masuk ke teori, mungkin saya izin absen dulu ya. Mungkin saya lihat dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan distorsi informasi dan bullying effect. Nah, jadi kemarin kita udah belajar nih terkait supply chain itu seperti apa, lalu ruang lingkup supply chain juga seperti apa. Nah, hari ini kita lebih menarik nih karena kita based on belajar isu-isu terkait di bidang supply chain itu seperti apa. Ya, salah satunya isu yang sering terjadi yaitu distorsi informasi atau disebut juga dengan bullying effect. Nah, sebelum mungkin saya masuk atau lanjut di dalam terkait dengan bullying effect itu apa? Kalian pernah nggak ke supermarket, terus nyari barang, kalian nyari barang nih, terus melihat raknya kosong gitu, gimana? Nah, terus 2 minggu kemudian kalian datang lagi gitu ke supermarket tersebut, tahu-taunya barangnya numpuk, malahan di diskon gitu. Pernah ngalamin? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ditimbun dulu. Oke, berarti nyimpan dulu baru di. Oke, terus ada tipe lain yang bisa ngasih tanggapan? Mungkin belum di stok, Pak. Apa? Belum di stok. Oke, good. Jadi ada beberapa poin ya. Salah satu seperti itu. Nah, kenapa bisa kayak gitu gitu? Salah satunya adalah terjadi distorsi informasi gitu. Ketidaksesuaian. Contohnya gimana? Contohnya gini. Contohnya permintaan nih, contohnya ketika tahu-tahu di supermarket barangnya habis gitu. Otomatis si supermarket itu kan akan menginfokan kan ke distributor sampai ke manufaktur. Otomatis yang diinfokan itu dengan jumlah yang pasti lebih banyak gitu. Nah, terus informasi itu terus bertambah sampai ke supplier. Impactnya apa? Ketika permintaannya kembali normal, sedangkan manufaktur kan dia udah bikin produk banyak, ya kan? Mereka kan pasti harus buang barang kan, harus jual kan, posisi stoknya udah banyak. Impactnya apa? Itulah yang terjadi ketika kalian saat itu beli barang kira atau habis 2 minggu kemudian barangnya jadi diskon karena impact itu disebabkan kenapa? Karena distorsi informasi. Nah, kita masuk lebih jauh, mungkin saya ingin jelasin nih materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan konsep distorsi informasi dan bullying effect itu seperti apa. Yang kedua adalah penyebab bullying effect itu apa? Kita harus tahu penyebabnya kenapa. Ketiga adalah dampak bullying effect. Jadi dengan adanya bullying effect itu berdampak seperti apa? Terus keempat adalah cara mengurangi bullying effect itu seperti apa. Dan kelima adalah mengukur bullying effect itu seperti apa. Karena bullying effect itu bisa terjadi, tentu harus diukur dulu. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah,
Jadi akar masalah distorsi informasi itu seperti apa sih? Akar masalahnya itu ada 4 ya. Pertama, informasi terlambat diterima. Contohnya apa? Nggak open source. Di sini kan dijelasin. Contohnya customer, retailer, distributor, supplier contohnya. Customer kan siapa customer? Kita. Kalian kan? Berarti retailer itu kayak toko, supermarket dan lain-lain. Distributor dia tangan pertama dari manufaktur misalnya gitu. Lalu hingga ke tangan supplier. Nah, informasi terlambat diterima. Kenapa bisa informasi terlambat diterima? Karena nggak open source di distributor. Contohnya retailer, dia pengen tahu nih. Atau sebaliknya, distributornya pengen tahu stoknya yang di retailer yang terjual itu berapa. Dia nggak dikasih tahu. Impactnya kan cuma kira-kira. Contohnya gini, hari ini bulan ini permintaannya 100. Bulan besok nggak taunya retailernya naikin 110. Distributornya akhirnya mikirnya gimana? Dia pasti mikir, wah permintaannya naik nih. Bisa jadi bulan depan naik juga. Akhirnya apa? Distributornya minta manufaktur supplier ditambahin terus, tambahin. Si manufakturnya juga berpikir, wah ditambahin juga nih. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga naikin permintaan atau nyiapin barang lebih banyak. Nggak taunya permintaannya customer cuma 100. Sedangkan di sini permintaannya kan banyak. Inilah efeknya kan distorsi informasi. Awalnya stabil nih kan, tahu-tahu makin kesini makin fluktuasi. Nah, kayak gitu contohnya. Yang kedua adalah kesalahan proses komunikasi. Mintanya 1000, dengarnya 10.000. Itu juga berakibat jadi seperti ini. Ketiga adalah peramalan permintaan kurang akurat. Terkait peramalan permintaan kurang akurat, dia melihat hanya dari pelanggan. Kita harus bisa bedain antara pelanggan dengan customer. Kalau pelanggan, ini itu dia disebut sebagai pelanggan. Supermarket, distributor itu pelanggan. Tapi kalau customer langsung di. Nah, aktualnya kalau melihat data forecasting itu harusnya dilihat dari informasi atau data aktual yang dibeli si customer. Tapi aktualnya peramalan permintaan itu dilihat dari pelanggan. Contohnya gitu. Impactnya apa? Kan pelanggan itu pasti dia kan nggak punya data seakurat seperti pembelian aktual di customer kan. Impactnya apa? Impactnya kan pasti ya kemungkinan data dilebihkan kan bisa terjadi gitu. Nah, di forecastnya akhirnya nggak akurat gitu. Impactnya seperti itu. Nah, terakhir kurangnya koordinasi antara anggota rantai pasok. Jadi distributor sama supplier sama manufaktur dalam konteks informasinya nggak terjalin dengan baik, sendiri-sendiri, nggak open source. Nah, itu yang terjadi yang mengakibatkan distorsi informasi. Distorsi informasi ini jika terjadi, akibatnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadinya bullseye effect. Jadi bullseye effect itu dampak dari terjadinya distorsi informasi. Nah, jadi bullseye effect itu apa? Itu fenomena meningkatnya variasi atau jumlah permintaan. Kalau kita lihat alur supply chain-nya seperti ini kan. Awalnya kalau dari hulu ke hilir itu adalah dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, customer. Bullseye effect terjadi sebaliknya. Dia berjalan dari hilir ke hulu. Jadi dari level customer menuju ke supplier. Nah, customer mintanya sebenarnya cuma 105. Tapi kenapa retailer dinaikin 110? Dia mikir, Pak, siapa tahu bulan depan permintaannya lebih. Saya kan harus ada buffer stok dong. Kalau ada permintaan lebih, makanya saya naikin. Padahal 5% yang naikinnya. Jadi dia punya kenaikan 5%, retailer 5%. Akhirnya apa? Distributor kan mikir, wah retailer punya 110, ya kan? Ini kok trennya naik nih kan? Saya naikin aja lah 5%. Distributor jadi 125. Sama manufaktur lihat, distributor naik nih permintaannya. Naikin lah 25%. Takutnya ada permintaan lebih, kita nggak bisa memenuhi gitu. Naikin lagi, akhirnya sampai supplier jadi 170. Impactnya apa? Pesanan 70% di tingkat supplier. Padahal permintaannya cuma 105. Jadi 170 yang disiapin. Berarti ada gap berapa ini barangnya? 65. Terus mau dibuang gimana? Apa stok kan? Kerugian ya? Kerugian. Nah, ini impact dari terjadinya bullseye effect. Analoginya seperti ini. Nah, penyebabnya apa sih bullseye effect gitu loh? Bullseye effect itu penyebabnya ada 5. Pertama adalah demand forecast updating. Kayak tadi, dia melihat cuma dari permintaan si retailer.
dia cuma melihat permintaan dari distributor, tapi dia nggak melihat data aktual barangnya ini terjual berapa. Dia nggak melihat dari pelanggan barangnya yang dijual yang benar itu terjual berapa sih. Dia nggak melihat dari situ. Itu impact yang pertama demand forecasting. Oke, yang kedua order batching. Contohnya gini, tiap minggu contohnya pesanan adalah 100. Minggu pertama standarnya permintaan mingguan 100. Jadi dia minggu pertama nggak pesan, minggu kedua nggak pesan, minggu ketiga mungkin dia nggak pesan, minggu keempat dia langsung pesen 400. Gunanya buat apa? Gunanya untuk dia mikir, oh kalau saya beli langsung dalam konteks banyak, otomatis kan secara biaya transportasi bisa dilimit gitu, ya kan nggak ngirim, kan nggak mintanya sering gitu kan biaya transportasi juga dipikirin, mungkin ada biaya administrasi juga kan dipikirin juga. Seperti itu. Nah, tapi impactnya apa? Kan manufaktur atau mungkin distributor itu kan dia mikir, kok trennya naik nih kan dia mikirnya, permintaan kok awalnya itu pas di minggu keempat atau naik, wah ini bisa jadi permintaan naik lagi. Nah, dia akhirnya bikin lagi barang yang lebih banyak. Nah, itu berimpact dari order batch. Dia beli atau pelanggan itu beli dalam konteks dalam jumlah batch, dalam jumlah banyak. Salah satunya kenapa pilih batch juga, kadang-kadang dia untuk memenuhi kontainer juga. Kenapa langsung beli di minggu keempat? Karena biar kontainernya penuh gitu, sekali beli langsung penuh gitu. Tapi kan impactnya terjadi full effect. Nah, ketiga adalah price fluctuation ya, atau promo dan diskon. Semakin banyak diskon, kan orang jadi beli banyak, pelanggan jadi beli banyak. Manufaktur diskon nih, ya kan? Wah beli aja lah banyak. Padahal permintaan harian contohnya 100, karena diskon dia beli langsung 300. Minggu berikutnya dia beli enggak kan? Kenapa nggak beli? Ya kan udah numpuk dia kan udah nyetok, udah beli pas diskon. Nah itu kita juga mengakibatkan terjadinya bulian. Keempat adalah shorted gaming, pemesanan berlebih akibat kepanikan pelanggan terhadap isu tahanan stok. Kalian pernah nggak ngerasain dulu pas zamannya Covid? Beli masker kayak gimana rasanya? Masker langka kan? Beli masker sampai dijual sama harganya 200.000. Nah itu shorted gaming. Jadi permintaan waktu panik nih, Covid, semua butuh masker. Akhirnya apa? Permintaan dilebih-lebihkan. Dia beli langsung dalam jumlah banyak. Tapi impactnya gimana? Manufaktur kan jadi, dia kan alurnya gitu kan. Customer butuh masker banyak. Otomatis retailer harus nyiapin minta banyak juga kan. Distributor minta banyak. Manufaktur juga harus bikin banyak. Supplier nyiapin bahan yang banyak juga. Setelah tahun berikutnya, tahu-tahu permintaannya stabil lagi. Impactnya dia kan hanya nyetok masker. Mau dibuang gimana masker? Pasti permintaannya udah stabil. Akhirnya apa? Sekarang di masker udah murah-murah kan di masker kanan. Itulah salah satu impact dari short gaming. Terakhir kelima adalah long lead time. Jadi waktu pengiriman yang panjang. Jadi contohnya nih, gambarnya nih. Time-nya itu contohnya dalam waktu pengiriman adalah kita ambil 5 hari contohnya gitu. Gak taunya ada suatu masa permintaannya atau pengirim prosesnya itu lead time-nya molor nih. Mungkin jadi 10 hari. Kan ada gap. Otomatis contohnya level distributor itu kan pasti harus naikin barang dong. Contohnya, loh, saya kan minta lead time 5 hari, kan? Tahu-tahu udah seminggu. Kalau saya minta sesuai dengan standar biasa aja, impactnya adalah nanti saya bisa kehabisan barang dong. Karena kan lead time-nya molor gitu. Yang awalnya 5 hari 10 hari. Akhirnya apa? Permintaannya didobel gitu. Terus nggak taunya apa? Lead time-nya stabil terus. Akhirnya permintaan si distributor kan akhirnya nggak minta lagi dong. Orang ininya dalam konteks lead time-nya sama, dia udah stok duluan, udah double yang ngambil barangnya soalnya. Nah itu adalah 5 poin terkait dengan terjadinya bullying effect. Nah, dari 5 pemicu utama bullying effect ini, tentunya kita harus memitigasi nih, bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, dampaknya apa? Dampak dari 5 hal ini. Nah, pertama adalah terkait inventory. Kalau semua inventory-nya banyak, impactnya apa? Persediaan berlebih, overstock. Kalau overstock berarti gudangnya
gimana? Penuh. Nah, gudangnya penuh gitu ya. Terus kedua, kehabisan stok atau stok out, kurangan barang, itu impactnya kalau di inventory. Terus kayak operasional, jam produksi tidak stabil. Kadang-kadang auto lembur, permintaan banyak, auto nggak ada produksi. Kedua, kapasitas produksi tidak optimal. Kalau permintaan banyak, jual habis, kapasitas produksi dikeber. Tapi ketika permintaannya auto drop, ya otomatis kapasitas produksi kecil. Nah, terakhir adalah biaya cost, lonjakan biaya penyimpanan. Semakin banyak overstock, otomatis barangnya di gudang kan. Barang di gudang kan itu ada biayanya juga. Kalau di rak berapa hari itu ada costnya juga. Kedua, lonjakan biaya transportasi. Semakin banyak yang lumpuh atau mungkin kehabisan stok, semakin banyak kirim. Transportasi biaya costnya juga semakin meningkat. Nah, ini dampak ya dari deduktif kinerja terkait perusahaan di dalam perusahaan jika terjadi efek. Oke. Nah, strategi mitigasi ini yang bisa dilakukan. Oke. Yang pertama, kalau demand forecast updating itu dia harus seluruh anggota berbagi data point of sales ya. Contohnya gini, si manufaktur dia harus tahu data si distributor itu penjualan aktualnya berapa. Dia nggak bisa pakai kira-kira dari distributor lagi, tapi aktualnya terjual itu berapa. Yang kedua adalah contohnya dari distributor ke retailer. Distributor harus tahu retailer ini, supermarket ini jual barang itu berapa sih terjual aktualnya. Ya bisa pakai kira-kira lagi karena itu yang dipakai nanti untuk demand atau forecasting. Nah, kedua adalah order batching ya. Kurangi order batch. Lakukan pemesanan lebih sering dengan kuantitas yang lebih kecil. Yang awalnya contohnya permintaan standar stabil per minggu 100. Otomatis gak boleh lagi bikin atau mintanya digabungin di minggu keempat langsung 400. Tapi tiap minggu dibikin standar, dikirim 100, 100, 100. Nah itu solusi yang bisa diterapkan untuk yang poin kedua. Ketiga adalah price fluctuation atau price fluktuasi ya. Jadi kurangi promo ekstrim yang memicu lonjakan permintaan. Jadi dikurangi nih kayak diskon dan lain-lain, distabilkan harganya. Keempat, short-term planning ya. Itu kolaborasinya bisa menggunakan CPFR ya, collaborate planning. Alokasi berbasis riwayat penjualan story bukan sekedar pesanan saat kritis. Jadi dilihat kebutuhannya berapa, koordinasi dengan rantai pasok yang lain, dengan seluruh jaringan, dengan kolaborasi, collaborate planning untuk mengatasi problem tersebut. Terus kelima, lead time yang panjang ya. Otomatis kalau lead time yang panjang, solusinya bisa menggunakan VMI atau Vendor Managed Inventory. VMI itu kayak apa? Kayak apa sih contohnya? VMI contohnya adalah dengan dia itu tahu stok aktual di lapangan. Contohnya kayak gimana? Contohnya manufaktur, dia tahu stok aktual di distributor itu seperti apa. Distributornya juga tahu stok aktual manufaktur itu ada berapa. Itu gunanya dari PMI. Jadi ketahuan prosesnya berapa, terus kebutuhannya berapa, terjual berapa. Nah, itu gunanya dari PMI. Oke, sampai di sini ada yang tanyain nggak? Saya Pak. Oke. Untuk apakah bullwhip efek ini itu selalu berdampak buruk bagi perusahaan? Sebenarnya kalau bisa dikatakan iya. Karena apa? Bullwhip effect ini hal yang paling sering terjadi di perusahaan. Dampak buruknya apa kayak tadi? Dengan terjadinya bullwhip effect, otomatis akan meningkatkan biaya operasional, meningkatkan biaya inventory contohnya. Dan impactnya juga kan kayak jadi kerugian kan bagi yang ujung gitu. Kalau yang retailer mah santai aja gitu. Maksudnya permintaannya terlalu fluktuasi. Tapi di ujung kalian lihat tadi yang mintanya 105, aktualnya 170. Ya kan gapnya udah seperti apa? Tentunya bullwhip sangat merugikan bagi perusahaan. Makanya hal itu harus segera ditangani. Karena kan berimpact pada penurunan efisiensi dalam perusahaan. Makanya bullwhip effect salah satu problem yang berbahaya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, jadi bullwhip effect itu
diukur juga gitu ya. Jadi mengukur Bullitt effect, yang pertama ketika mau mengukur Bullitt effect itu yang harus dihitung nih rata-rata demand-nya. Jadi yang pertama harus ada demand-nya dulu, harus ada demand dilihat dari forecasting dan order dilihat aktual penjualannya berapa. Kalau udah dapat data itu harus dilakukan yang pertama lah hitung rata-rata demand. Jadi menghitung nih rata-rata demand-nya seperti apa. Kedua adalah hitung rata-rata order. Setelah demand dan order terhitung, baru hitung standar deviasi dari demand dan juga hitung standar deviasi dari ordernya. Nah, setelah itu cari koefisien variasi baru menentukan tingkat Bullitt effect-nya. Dapat diketahui jika Bullitt effect atau tingkat Bullitt effect-nya lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan bahwa Bullitt effect itu terjadi di suatu perusahaan. Contohnya seperti ini, terkait pengukuran Bullitt effect. Kita bisa lihat. Nah, ini contoh simulasi ya. Terkait simulasi perhitungan data Januari dan April, kita contoh di kuartal 1. Kalau kita lihat nih, Bullitt effect-nya adalah 7,58. Seperti tadi dijelaskan bahwa jika Bullitt effect-nya lebih dari 1, maka dikatakan terjadi Bullitt effect. Oke, berarti dari contoh ini terjadi Bullitt effect. Kenapa? Lebih dari 1. Oke. Lanjut ke berikutnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya. Oke. Apakah Bullitt effect ini hanya terjadi pada perusahaan manufaktur atau bisa juga terjadi di perusahaan lain? Oke, good pertanyaannya. Jadi kalau dilihat Bullitt effect ini sebenarnya nggak hanya terjadi di perusahaan manufaktur, tapi di seluruh perusahaan yang menerapkan sistem supply chain itu pasti terjadi Bullitt effect. Contohnya bisa aja Bullitt effect itu terjadi di food industry contohnya, atau di perusahaan-perusahaan lain yang menerapkan sistem ada supply chain-nya. Ada supply-nya contohnya apa? Ya, dia ada manufaktur, ada suppliernya, ada distributornya, ada retailernya. Nah, selama ada supply chain-nya, Bullitt effect itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi nggak hanya di manufaktur. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita ada tugas ya. Nah, jadi tugas kalian di sini kita based on studi kasus, karena akan belajar tadi based on kasus belajar langsung. Yaitu carilah suatu perusahaan nasional atau internasional yang menerapkan supply chain management. Oke, jadi perusahaan yang menerapkan sistem supply chain atau SCM, baik internasional atau nasional. Pertama kalian harus cari adalah alur SCM-nya seperti apa. Kedua adalah penerapan supply chain-nya. Ketiga adalah analisis Bullitt effect. Dari poin-poin itu, buatlah laporan dalam bentuk PDF. Lalu kalian cantumkan sumber referensi yang jelas harus valid dan buat PPT yang akan kalian presentasikan di pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami mungkin nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke, paham ya, clear ya? Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih ya kakak semua atas kehadirannya. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah sistem rantai pasok yang saya ampu. Melalui video unjuk kerja ini, saya berharap Bapak atau Ibu asesor dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran, komitmen, serta upaya berkelanjutan yang saya lakukan dalam mendukung proses pendidikan di program studi S1 Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam As-Safiyah. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang berkualitas selalu memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif melalui bahan refleksi untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan mutu pembelajaran di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan penilaian yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.